English with Grammar. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa tutorial, materi tutorial selanjutnya yang sebelumnya saya sudah bahas sebelumnya, yaitu mengenai the each part of speech yang noun, yang ada 8 itu yang pada tutorial sebelumnya yang dibahas. Sekarang kita lanjutkan ke yang sebelumnya yang sudah dibahas, adalah di channel yang sudah dibahas. Kalian bisa nanti mengikuti pada channel sebelumnya yang ada di deskripsi ini nanti. Yang sebelumnya itu yang sudah dibahas adalah noun, pronoun. Now sekarang kita akan membahas tentang verb. Apa verb? Yaitu kata kerja. Pengertiannya, verb itu artinya kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya, read, membaca; write, menulis; speak, berbicara; sing, bernyanyi; sleep, tidur. Ini adalah disebut dengan verb. Read, write, speak, swim, sleep. Ini disebut dengan verb, kata kerja. Verb ini ada dua bentuk. Verb itu ada dibagi dua ya. Satu ordinary verb, dua auxiliary verb. Kita bahas yang pertama dulu, ordinary verb. Ordinary verb itu artinya kata kerja asli. Ordinary verb harus ada dalam setiap kalimat. Jadi saya ulang lagi, ordinary verb adalah kata kerja asli. Ordinary verb ini harus ada dalam setiap kalimat. Contohnya, I sleep here. Saya tidur di sini. They speak English. Mereka berbicara bahasa ini. Ini adalah kata kerja asli. Ordinary ini namanya kalimat. Kemudian they speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. Ini adalah ordinary verb, kata kerja asli. Bisa diulangi ya. Oke. Selanjutnya nomor 2 tadi kita bahas ordinary verb. Yang kedua adalah auxiliary verb. Apa yang dimaksud dengan auxiliary verb? Auxiliary verb itu artinya kata kerja bantu, di mana posisi daripada auxiliary verb ini berperan untuk membantu melengkapi makna kata kerja lainnya. Membantu yang namanya kata kerja bantu, yang fungsinya melengkapi makna kata kerja lainnya. Artinya membantu melengkapi makna kata kerja lainnya. Dan posisinya, maksudnya tempatnya itu, kata kerja bantu ini berada sebelum kata kerja asli atau ordinary verb. Contohnya, she is studying English. Nah, ini namanya disebut dengan auxiliary verb. Ini is-nya. Kemudian studying disebut dengan ordinary verb, kata kerja asli. Berikutnya contoh yang kedua, he is trying to speak English. Dia laki-laki sedang mencoba berbicara bahasa ini dengan baik. Nah, ini disebut dengan auxiliary verb. Kemudian ini disebut dengan ordinary verb. Kata kerja asli. Seperti itu ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, kata kerja ada dua, ada ordinary verb, ada auxiliary verb. Berdasarkan bentuknya, form bentuk. Jadi verb berdasarkan bentuknya, bentuknya dibagi 3, ada first form, ada second form, ada third form. First form, second form, third form. Maksudnya ini adalah bentuk pertama,
disingkat dengan V1, kan verb kan, disingkat dengan V. Jadi V1 bentuk pertama, second form bentuk kedua, third form bentuk ketiga. Jadi kata kerja berdasarkan bentuknya ada 3, first form, second form, third form. Jadi kalau dibuat sebuah kalau dirinci seperti ini. Contoh, see, saw, see, melihat. Ini disebut dengan first form, ini disebut dengan second form, ini disebut dengan third form, bentuk ketiga. Kapan ini digunakan? Nanti setelah kalian belajar tenses. Di tenses ini nanti perubahan kata kerja ini ada di tenses. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah verb berdasarkan perubahannya. Kalau tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan perubahannya, change verbnya, change verbnya. Ada 2, ada regular verb, ada irregular verb. Kalau tadi yang bentuknya itu ada 3, ada first form, second form, third form. Kemudian yang kedua adalah perubahannya, kata kerja berdasarkan perubahannya. Ada 2, ada regular verb, ada irregular verb. Apa yang dimaksud dengan regular verb adalah kata kerja beraturan. Maksudnya perubahannya itu yang beraturan itu dari bentuk pertama ke bentuk kedua sampai bentuk ketiga ini dengan cara menambah id. Ini maksudnya. Ini namanya first form, second form, third form. Nah, ini namanya bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi perubahannya dari bentuk pertama ini first form ke bentuk kedua cukup menambah id. Ini disebut dengan regular verb. Makanya disebut dengan regular verb, kata kerja beraturan, karena perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua ke bentuk ketiga cukup menambah id. Contoh lagi namanya load, menjadi load, menambah id, load, load, love, love. Jadi di sini mencintai, menambah ini. Kemudian kiss menjadi kissed, kissed. Nah, ini namanya disebut dengan kata kerja beraturan. Maksud beraturnya itu karena perubahannya dari bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 hanya saja dengan menambah id. Untuk perubahan kata kerja yang nomor 2 yaitu irregular verb. Irregular verb. Apa yang dimaksud dengan irregular verb? Yaitu kata kerja tidak beraturan. Yang namanya kata kerja tidak beraturan ya semberautan kan, seperti itu. Jadi perubahan yang kedua adalah perubahannya disebut dengan perubahan yang tidak beraturan. Jadi karena jadi yang dimaksud dengan regular verb itu perubahannya. Untuk yang regular verb ini perubahan dari kata kerja bentuk pertama ke bentuk kedua, dari kata kerja bentuk pertama, kedua sampai ketiga ini. Kalau yang tadi menambah id, sekarang tidak, yaitu dengan cara merubah ejaan. Merubah ejaan, tidak dengan cara menambah id, hanya saja merubah ejaan. Contohnya di sini. See, ini bentuk pertama, first form. Ini bentuk kedua, second form. Ini bentuk ketiga, third form. Jadi see, saw, see. Jadi ini dari see ke saw ke see. Berubah ejaan. Itu disebut dengan irregular verb. Go, went, gone, pergi. Take, to, taken, take, to, taken. Itu namanya mengambil. Jadi itu namanya kata kerja yang kata kerja yang kata kerja yang tidak beraturan. Nah, bagaimana untuk membedakan antara kata kerja bentuk pertama dan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan? Yaitu dengan cara kalian itu menghafalkan.
Karena kalau yang irregular verb ini insya Allah kurang lebih dari 200 kosakata insya Allah. Jadi selepas dari 200 kosakata tinggal saja kalian untuk merubah dari bentuk 1, bentuk 2, bentuk ketiga dengan cara menambah id. Jadi untuk bisa mengetahui caranya ya, kalian bisa mencari di Google, ketik saja di situ muncul. Tanya ke Mbah Google, Mbah Google, tanya saja di sana. You can ask to Mbah Google, search over there. Kita cari di sana, ketik saja, klik ke irregular verb and also regular verb. Di sana akan muncul. Insyaallah berapa banyaknya di situ untuk yang irregular verb. Selepas dari itu kalian tinggal saja menambah id. Baik, mungkin ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa ya share video ini atau dengan cara gimana, dengan cara subscribe, like, dan komen. Artinya kalian berikan saya dukungan, berikan saya komentar di video ini agar saya terus update, agar saya terus berubah mengupdate tentang pelajaran ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.